Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, Bapak, Ibu dan saudara-saudara jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah begitu sayangnya Allah kepada kita sehingga Allah kasih kita kenikmatan yang luar biasa. Kita bisa melakukan ketaatan salat maghrib dengan berjamaah. Ini adalah nikmat yang luar biasa. Sementara masih banyak saudara-saudara kita tinggalnya nggak jauh dari masjid, tapi mereka berat untuk melangkahkan kakinya melaksanakan salat wajib dengan berjamaah. Oleh karenanya kita berharap kepada Allah tabaraka wa taala ketaatan kita ini, salat berjamaah kita ini berharap kepada Allah istiqomahkan sampai Allah panggil kita dalam keadaan husnul khatimah. Salat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam teladan umat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita langsung ke pembahasan. Kita udah masuk ke macam-macam adab kubur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari sekian banyak orang yang diadab di dalam kubur, itu ternyata setelah disimpulkan oleh para ulama, yang paling banyak yang indikasinya sangat besar kemungkinan orang itu akan diadab, yaitu yang pertama tentang buang air, ya, khususnya tentang pipis, ya, tentang kencing. Ini yang pertama. Yang kedua, gibah dan namimah. Ini tiga ini ringan kelihatannya, tapi dampaknya luar biasa. Dalam beberapa riwayat ya banyak sekali hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberitahukan tentang tiga kelalaian ini, tiga dosa ini yang dampaknya paling banyak disiksa di dalam kubur. Seperti misalnya ini hadis sahih, ya, ada di riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Saya bacakan artinya. Sesungguhnya, ya, keduanya disiksa, ya. Jadi kata Nabi, sesungguhnya keduanya disiksa. Ini kisah tentang Nabi melewati kuburan, ya. Nabi melewati kuburan, dan lalu Nabi mengatakan innahuma liyu'adzibani, sesungguhnya keduanya disiksa. Ada dua kuburan, kata Nabi, ini dua-duanya lagi disiksa, keduanya disiksa, ya. Wa ma yu'adzibani fi kabir, dan keduanya tidak disiksa dalam perkara besar, bukan dosa besar. Amma ahaduhuma fakana la tatiru minal baul. Adapun yang pertama tidak menjaga dari percikan kencing. Di grup jemaah itu Pak Ismail
nge-share tentang baul ya, tentang bahayanya tidak memperhatikan tentang baul, tentang buang air kecil ya. Khususnya ini kan kita kebanyakan toilet kita ini kan ikutin toiletnya orang-orang barat, pakai apa namanya itu, bukan wastafel, apa namanya apa namanya Pak Amar, apa sih namanya itu ya, pakai pispot gitu. padahal Nabi mengajarkan kalau buang air kecil itu jongkok ya, usahakan jongkok. Jadi kalau jongkok itu ketimbang berdiri, potensi untuk terkena percikan kencing, atau juga nggak sempurna keluarnya kencing, nggak tuntas, itu lebih ke yang diri ketimbang yang yang jongkok. Kalau yang jongkok itu kemungkinan keluarnya lebih tuntas ya, apalagi disambung dengan batuk dehemnya kan gitu ya, karena memang disunahkan seperti itu ya, ditekan dengan batuk dehemnya itu supaya benar-benar keluar tuntas. Kalau berdiri itu dia percikannya berbahaya ya, dan ketuntasannya juga kurang ya. Makanya biasain kalau kencing itu jongkok seperti Nabi SAW. Karena kata Nabi yang pertama disiksa itu bukan karena perkara besar, tetapi yang pertama itu tidak menjaga dari percikan kencing. Dan yang kedua ya, percikan kencing yang pertama disiksa dalam kubur. Nanti kita bahas, saya bahas saja langsung. Kenapa sih gini Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Karena para ulama juga menyimpulkan yang paling banyak nanti disiksa kubur itu 3 ini ya. Masalah kencing, ghibah, sama namimah ini. Kenapa? Masalahnya kalau kencing ini Bapak Ibu, kalau kita ini kan hubungannya dengan Allah. Kenapa hubungannya dengan Allah? Karena ibadah yang kita lakukan, khususnya sholat itu nggak akan sempurna sholat kita batal, sholat kita dianggap nggak sah kalau ada najis di celana ya, di kaki. Ini bahayanya tuh, makanya jadi kencing ini berhubungan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena ibadah kita ini hadas kecil, kita kecil, memang hadas kecil itu, tapi gara-gara ini nih ibadah sholat kita jadi nggak sempurna, ibadah sholat kita jadi nggak sah itu. Dan karena itulah jadinya kalau sholat tunggang-tungging kita kagak sah karena kita bawa najis, gimana dong? Ya Allah, padahal menghadap Allah itu yang maha suci. Makanya kita menghadap Allah harus dalam keadaan suci, sementara kita bawa najis, nggak terima dosa apa sholat kita. Itulah yang menyebabkan akhirnya disiksa di dalam kubur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dan yang kedua, ini dosa yang kedua yang banyak disiksa dalam kubur, berjalan di muka bumi dengan namimah ya, dengan namimah. Kenapa ghibah namimah ini? Kalau kencing itu sangkut pautnya dengan najis dan ibadah kita kepada Allah, hubungan kita kepada Allah. Sedangkan namimah sama ghibah ini berkaitan dosa kita dengan sesama manusia. Ringan loh namimah sama ghibah itu, tanpa sadar aja kita, oh iya tuh gitu ya. Tanpa sadar kadang-kadang kita suka namimah, suka ghibah kan gitu kan. Iya, ghibah itu ya ngomongin orang lain, ngomongin kejelekan orang lain kan gitu ya. Iya, kalau namimah lebih sadis lagi kan gitu ya. Ngomong ke sono lain, ngomong ke sini lain supaya berantem kan, wah lebih parah lagi kan itu. Jadi ghibah namimah ini dosa yang berhubungan dengan manusia. Jadi pertumpahan darah lah, kurang lebih kayak gitu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ini orang-orang yang hidup di akhir zaman ini
sering tanpa sadar melakukan dua dosa itu, ghibah dan namimah, dengan jari-jari kita misalnya kan gitu ya, ngomongin si anu tiba iya tuh begini ya, iya begini ya, udah rame deh kan gitu ya. Itu padahal nggak pakai mulut, itu nggak ketemu, tapi pakai sama aja sama aja udah ghibah namimah juga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian Rasulullah SAW mengambil pelepah kurma basah dan membelah menjadi dua, lalu beliau menancapkan pada setiap kuburan satu pelepah kurma. Minta Nabi kepada sahabat, pelepah kurma masih basah, masih hijau, masih cakep, dibelah dua, ditancepin ke kuburan yang satu, yang disiksa karena kencing, yang satu disiksa karena namimah dan ghibah itu, tancep. Ada sahabat nanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan ini? Rasulullah bersabda, mudah-mudahan diringankan siksa kubur dari keduanya selagi pelepah kurma itu belum kering. Sayang banget Nabi ambil kita, Bapak Ibu ya. Nanti kita lihat, ternyata ada hadis nanti ya yang berkenaan dengan kenapa kita enggak bisa mendengar orang yang lagi disiksa di dalam kubur ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya pengen bacakan dulu hadis yang cukup panjang, tapi ini nggak apa-apa ya, saya bacakan dulu. Panjang nih hadisnya, ini hadis riwayat Imam Bukhari ya, sahih. Akan tetapi aku bermimpi didatangi, kata Rasulullah, oleh dua orang lelaki, lalu keduanya memegang tanganku dan keduanya membawaku ke bumi yang disucikan. Tiba-tiba aku dapati seorang yang sedang duduk dan seorang lagi sedang berdiri, sementara di tangannya memegang tombak dari besi. Sebagian sahabat kami berkata, demi Musa, tombak besi itu ditusukkan pada pojok mulut hingga tembus ke tengkuk, kemudian ditusukkan pada pojok mulut sebelahnya seperti itu. Setelah pojok mulut pulih kembali, maka disiksa lagi seperti itu. Tusuk ya, sampai nembus ke ke tengkuk belakang ya. Aku bertanya, kata Rasulullah, siapa dia itu? Kedua orang itu berkata, pergilah. Nggak dijawab ya, pergilah. Maksudnya Nabi mimpi didatangi dua laki-laki, lalu dibawa, diperlihatkan itu tentang itu ya. Nabi nanya, udah pergi, jalan lagi maksudnya gitu ya. Maka kami pergi, kata Rasulullah dan dua orang itu pergi hingga bertemu dengan orang yang sedang tidur terlentang, dan seorang lagi berdiri di atas kepalanya dengan memegang alat pemukul atau batu besar, lalu dihantamkan ke arah kepalanya. Ketika dihantam dengan batu, maka batu tersebut terpental. Maka orang itu seperti untuk mengambilnya, dan tidaklah orang itu kembali, melainkan kepala tersebut terkat dan kembali seperti semula. Orang itu kembali kepadanya dan memukulnya terus gitu. Kata Nabi, aku bertanya, siapa dia itu? Lalu kedua orang itu mengatakan, pergilah. Maka kami pergi, kata Rasulullah, hingga sampai di suatu tempat yang berlubang besar seperti dapur roti. Bagian atas sempit, sedangkan bagian bawah lebar. Dari arah bawah ada api yang menyala. Ketika api mendekat, maka mereka terangkat hingga mereka hampir keluar. Dan ketika api padam, mereka kembali ke tempat semula. Dan di dalamnya terdapat kaum laki-laki dan kaum perempuan dalam keadaan telanjang. Aku tanya, kata Rasulullah, siapa mereka? Kedua orang itu mengatakan, pergi. Ya, yuk kita pergi lagi, maksudnya jalan lagi. Maka kami pergi hingga kami mendatangi sebuah sungai darah. Sementara di tengah sungai darah itu ada seorang laki-laki yang berdiri, dan di tepi sungai darah itu ada seorang lelaki yang di hadapannya ada batu-batu. Kemudian orang yang di tengah sungai berenang ke tepi dan hendak keluar dari sungai darah itu, maka orang itu tersebut terlempar, melemparkan batu tepat pada mulutnya. Orang tersebut kembali ke tempat semula, dan setiap orang tersebut ingin ke tepi dan hendak keluar dari sungai darah, maka terlempar dengan batu hingga kembali ke tempat semula. Nabi tanya, siapa dia? Kata dua orang itu, yuk kita pergi lagi gitu, ya.
Maka kami pergi hingga kami sampai ke suatu taman yang sangat hijau, dan di dalamnya terdapat pohon yang sangat besar, dan di bawah pohon ada orang tua dan anak-anak. Sementara ada orang laki-laki yang dekat dengan pohon, di tangannya memegang api yang dia nyalakan. Lalu dia membawaku ke atas pohon dan memasukkanku ke dalam sebuah rumah yang belum pernah aku lihat sesuatu rumah sebagus itu. Di dalamnya, kata Rasulullah, terdapat kaum laki-laki tua, para pemuda, kaum wanita dan anak-anak. Kemudian keduanya membawa aku keluar darinya dan menaikkanku ke pohon dan memasukkanku ke sebuah rumah yang lebih bagus dan lebih indah. Di dalamnya terdapat kaum laki-laki tua dan para pemuda. Nabi tanya, kalian berdua telah membawaku berkeliling semalam suntuk, kata Nabi. Maka kabarkan kepadaku tentang apa yang aku lihat. Lalu kedua orang itu berkata, ya, adapun orang yang ditusuk pojok mulutnya adalah pendusta yang berbicara kedustaan. Lalu diambil suatu kabar darinya hingga tersebar ke seluruh penjuru dunia, dan dia disiksa sebagaimana yang kamu lihat hingga hari kiamat. Itu yang gibah namimah itu ya. Adapun orang yang dihantam kepalanya dengan batu adalah orang yang diajarkan Allah tentang Al-Quran, lalu dia tidur di malam hari dan tidak mengamalkan Al-Quran di siang hari, maka dia disiksa hingga hari kiamat. Ini para penghafal Al-Quran, maaf ini para penghafal hafiz Quran, kalau dia cuma ngapalin doang tapi dia kagak ngamalin, ini bahaya ini ya. Siksa kuburnya, Masya Allah. Mereka yang kamu lihat berada di lubang besar, maka mereka adalah para penjina. Dan orang yang kamu lihat berada di tengah sungai adalah pemakan riba. Dan orang tua yang berada di bawah pohon adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sementara anak-anak yang berada di sekitarnya adalah anak-anak umat manusia. Dan orang yang menyalakan api adalah malaikat Malik, penjaga neraka. Rumah yang kamu masuki pertama kali adalah rumah hunian kaum mukminin secara umum. Adapun rumah berikutnya adalah rumah orang-orang yang mati syahid. Dan aku, kata kedua orang itu, aku adalah Jibril, sedangkan ini adalah Mikail, maka angkatlah kepalamu. Kan Nabi lagi tidur. Lalu kata Rasulullah, aku angkat kepalaku tiba-tiba ke arah atas dan aku melihat seperti mendung. Keduanya berkata, itu adalah rumahmu. Kata Nabi, biarkan aku masuk ke rumahku. Kedua orang itu, Jibril dan Mikail, mengatakan begini, sesungguhnya kamu masih punya sisa umur yang belum kamu habiskan. Jika kamu telah menyempurnakan umurmu, maka kamu akan memasuki rumahmu. Subhanallah. Udah disiapin rumah Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya bacakan di hadis ya, yang tentang kenapa tadi ya, kencing, gibah dan namimah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, ya ini hadis ada di dalam Sahih Imam Ahmad dalam musnadnya. Ya, hadis ini sahih. Imam Ibnu Majah dalam sunannya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam ya di sini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kata Nabi begini, aktsaru adzabil qabri minal baul. Kebanyakan adab kubur, kata Nabi, adalah al-baul, kencing. Mulai sekarang perhatiin deh kencing kita ya, Bapak Ibu. Jangan lagi sembarangan kencing sembarangan. Ya. Jadi kata Nabi, kebanyakan adab kubur adalah dari kencing. Imam Qatadah rahimahullah alaihi berkata, sesungguhnya mayoritas siksa kubur berasal dari 3 perkara, ghibah, namimah, dan kencing. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW pernah bersabda begini, kenapa manusia dan jin tidak diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa mendengar, bukan melihat, mendengar aja nggak bisa, mendengar orang yang lagi disiksa di dalam kubur. Kata Nabi gini,
Wa ammal kafir awil munafiq fayaqul la adri kuntu aqulu ma yaqulun nas fayuqal la daraita wala talaita thumma yudrabu bimitraqatin min hadidin darbatan baina udhunai fayusihu sayhatan yasma'uha man yalihi illa talaqal lain. Dan adapun orang munafik dan orang kafir, maka ditanya, apa komentarmu tentang orang ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dia menjawab, aku tidak tahu. Aku mengatakan sebagaimana yang dikatakan orang-orang. Maka dikatakan kepadanya, kamu tidak mengerti dan tidak tahu. Dan dia dipukul dengan godam yang terbuat dari besi. Sekali pukulan di antara dua telinganya, maka ia berteriak kencang hingga didengar makhluk yang ada di sekitarnya kecuali manusia dan jin. Jadi nanti orang kafir, jangan-jangan kita juga nih, kalau yang nggak bisa jawab tentang pada saat nanti ditanya ma kunta taqulu fi hadzal rajul, apa yang kamu bisa katakan, apa yang kamu tahu tentang laki-laki ini, maksudnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita orang Islam nggak bisa jawab, kita bilang nggak tahu saya siapa, dia nggak tahu, aduh repot urusannya, kayak orang kafir jadinya. Ya, dipukul dengan godam oleh malaikat itu yang diadab dalam kubur, dipukul begitu kerasnya, begitu sakitnya, dia teriak sekencang-kencangnya, dia teriak karena saking sakitnya. Kata Nabi, enggak ada yang bisa semua makhluk mendengar, semua makhluk mendengar, semuanya. Berarti pohonan, batu, tanah, apalagi binatang, semua dengar, kecuali jin dan manusia. Kecuali jin dan manusia. Saya kalau lagi ke makam itu, ya, kan di pemakaman tuh suka ada kucing lewat gitu kan, ya Pak Hadi, kucing lewat gitu ya. Ya, kadang-kadang suka gini, kalau ada kucing di kuburan yang kita yang kita datengin gitu, entah itu orang tua kita atau siapa gitu, ada terasa gini, subhanallah, di kucing kagak ketakutan, dia senang di kuburan itu. Insya Allah mudah-mudahan tidak ada adab kubur. Kalau ada adab kubur, pasti tuh kucing kabur, takut dengar teriakan orang yang disiksa di dalam kubur. Ini pikiran manusia. karena hadis ini kata Nabi kan semua makhluk dengar tentang orang yang disisa dalam kubur itu kecuali jin dan manusia. Jadi kalau ada kucing atau ada binatang apa misalnya lewat atau dia anteng di kuburan itu kan berarti ya ini logika aja gitu ya. Subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi mengatakan begini, inna hadhil ummah, ya, sesungguhnya umat ini tubtala fi quburiha, diuji di alam kuburnya. Falaula, kata Nabi, falaula an la tadafa'u la da'autullahi an yusmi'akum min adabil qabri alladhi asma'u minhu. Kalau bukan karena kalian saling mengubur orang yang mati, kata Nabi, kalau bukan karena kalian saling mengubur orang yang mati, kan kita kalau ada saudara kita siapa yang mati kita kuburin tuh, ya. Maksud Nabi, kalau bukan karena kita nguburin orang-orang saudara-saudara kita yang mati, ya, maka kata Rasulullah, aku akan berdoa kepada Allah agar kalian dapat mendengar siksa kubur seperti yang aku dengar, kata Rasulullah. Tapi Rasulullah nggak berdoa itu. Coba kalau Rasulullah berdoa dikabulin doa. Nggak ada yang mau kuburin gitu. Ada orang meninggal mau nggak mau. Benar apa benar, Pak? Subhanallah. Jadi kata Nabi, ya, kalau bukan karena kita ini nguburin saudara-saudara kita yang kita ada yang meninggal kita kuburin, masukin ke kubur kan itu kan ya. Kalau bukan karena itu, aku akan berdoa kepada Allah agar kalian mendengar orang yang disiksa di dalam kubur seperti yang aku dengar, kata Rasulullah. Alhamdulillah Rasulullah nggak doain. Coba kalau Rasulullah doa, dikabulin sama Allah. Ya Allah, berapa banyak orang meninggal yang kagak dikuburin Pak. Karena takut, kita pasti takut, Pak.
Kita pasti takut, Pak. Nggak usah ngikut nguburin, dekat-dekat sama kuburannya gitu udah takut. Ya Allah, kayak apa Pak? Dengar orang, masya Allah, masya Allah. Allahu Akbar. Oleh karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa jin dan manusia, kita ini manusia, tidak diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa mendengar orang-orang yang diadab di dalam kubur, kecuali para nabi, termasuk Nabi kita Muhammad SAW. Kalau para nabi itu berbeda lah ya, ini sama kita. Kenapa? Di antaranya Bapak Ibu, hikmahnya adalah ini untuk menutupi aib si mayit. Kalau kita tahu yang kita kuburin itu disiksa, kira-kira aibnya gimana? Oh, ya waduh, fitnah kemana-mana tuh. Oh, si anu tuh diadab sama kubur tuh dulu waktu hidupnya begini-begini. Waduh, ramenya kayak apa tuh Pak? Ya, maka hikmahnya itu kenapa kita tidak diberikan kemampuan Allah untuk bisa mendengar cerita kubur, supaya bisa menutupi aib si mayit itu. Kita nggak tahu jadinya. Ya, siapapun yang dikubur itu, karena kita nggak dengar, jadi kita nggak tahu dia disiksa apa kagak, kita nggak tahu dia dapat nikmat apa kagak, kita nggak tahu. Kenapa Pak? Ya, makanya kita masukin aja itu, ya, mayat-mayat ke dalam liang lahat, karena kita nggak tahu. Juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hikmahnya kenapa kita tidak diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa mendengar siksa kubur itu, ini supaya apa namanya, ya nggak malu-maluin keluarga yang masih hidup lah ya. Karena Allahu Akbar, kalau kita maaf ya, misalnya itu orang tuanya si itu tuh yang dikubur situ tuh lagi disiksa, kita dengar misalkan, malunya kayak apa tuh keluarga ya. Allahu Akbar, tuh anaknya dia tuh yang lagi disiksa tuh, Allahu Akbar. Lagian Bapak Ibu, kita nggak bakalan sanggup ya kalau benar-benar bisa dengar siksa kubur, kita nggak akan sanggup. Yang ada juga kita pingsan dulu ya. Hikmah yang lainnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu apa? Itu tadi ya, kalau kita bisa dengar siksa kubur, maka yang ada, ini kita yang masih hidup nih ya, kerjaannya cuma pingsan dan bisa jadi mati melulu ya, mati mendadak melulu ya, karena saking takutnya. Dan hikmah yang terakhir Bapak, ini penting nih ya, dengan kita manusia oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak diberikan kemampuan bisa mendengar siksa kubur itu ya, ini supaya menguji tentang keimanan kita bahwa siksa kubur itu adalah perkara gaib ya, perkara gaib. Dengan apa namanya, kita apa namanya meyakini bahwa ada siksa kubur ya, berarti kita juga meyakini adanya Allah, adanya surga, neraka dan seterusnya yang gaib-gaib itu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena di sini dikatakan sama penulisnya, manusia akan dengan mudah beriman dengan siksa kubur karena dia bisa menyaksikan dengan alat indranya. Tetapi bila siksa kubur perkara gaib yang tidak bisa diketahui kecuali dengan berita wahyu, maka hikmah beriman dengan perkara gaib menjadi sesuatu yang nampak nyata. Jadi ya, apa namanya, nggak ada ujiannya di situ ya, nggak ada ujiannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, oleh karenanya apa namanya, yang kita fokus tentang al-baul dan gibah dan namimah ini, mulai malam ini deh, ayo kita coba untuk berusaha semaksimal mungkin, semampu kita jaga kencing kita ya, kita jaga kencing kita, jangan sampai
apa namanya sembarangan ya. Makanya ya maaf ini yang supir-supir tuh kadang-kadang kan suka kalau kencing ya sembarangan aja, bannya lah dikencingin kan gitu. Nabi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu kalau mau buang air sampai ke tempat yang bener-bener nggak ada orang lihat, segitunya ya. Sedangkan kalau kita kencing kadang-kadang ya benar itu yang di share sama Pak Ismail itu tentang kalau kencing di apa namanya itu ya kayak kita termasuk di apa ya, di Al-Furqan tuh kan kagak ada pembatas tuh ya. Jadi kalau ada 2 orang kencing situ ya bisa kelihatan tuh auratnya ya. Nah itu juga sebenarnya kurang pas ya, nanti kapan-kapan harus dibikin tuh apa pembatas. Saya termasuk yang paling risih tuh kalau ada kencing ada tempat berdiri, itu termasuk yang paling risih ya. Mendingan cari kamar mandi ya, udah tutup rapat deh kan gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayo kita apa namanya, Nabi sudah ngingetin bahwa siksa kubur itu paling banyak dialami dari masalah kencing, al-baul, dan yang kedua gibah dan namimah. Ini ngomongin aib orang lain ini apa namanya kadang tanpa sadar ya, kadang tanpa sadar, saking enaknya ngobrol ngalur ngidul akhirnya masuk ke ya itu dia ya, ke gibah dan namimah itu. Makanya hati-hati banget ya. Jadi malam hari ini ayo terus ada dalam apa namanya, dalam ingatan kita bahwa siksa kubur itu paling banyak dialami oleh orang yang melakukan 3 ini ya, tentang al-baul yang tidak apa namanya, yang tidak memperhatikan tentang al-baul, tentang kencing, dan yang kedua itu tentang gibah dan namimah. Hati-hati, ini perbuatan yang paling banyak kata Nabi, orang ini mendapatkan siksa di dalam kubur. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini dulu yang bisa saya sampaikan sebelum kita nanti masuk ke perkara apa namanya, sebenarnya pengen saya sampaikan tentang bagaimana agar kita tidak disiksa dalam kubur. Ada beberapa amalan yang saya dapatkan, kurang lebih ada 7 amalan kalau kita pengen dibebaskan oleh Allah dari siksa kubur. Insya Allah di malam Jumat yang akan datang. Insya Allah malam Jumat yang akan datang, malam Jumat keempat, apa namanya, nggak janji, tapi insya Allah ya, Ustaz apa namanya Agus Setiawan bisa memberikan apa namanya kajian tentang hadis. Insya Allah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini dulu yang saya sampaikan sudah masuk ya. Ada yang mungkin pengen ditanyain? Monggo, masih ada waktu. Karena kalau diterusin takutnya lewat nanti ya. Ada yang mau ditanyain? Nggak ada. Berarti iya, monggo. Iya nggak apa-apa guys, silakan. Kalau siksa kubur itu sampai hari kiamat ya? Iya betul. Ila yaumil qiyamah. Terus ya. Kalau dia dipukul dengan godam palu, teriak, hancur, dikembalikan lagi, dipukul lagi terus itu. Kan kata Nabi teriakannya itu saking sakitnya, teriakannya luar biasa, itu semua makhluk dengar kecuali jin dan manusia kata Nabi. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Berapa tahun wallahu a'lam? Ya, nggak tahu berapa tahun, bisa puluhan tahun, ratusan tahun, ribuan tahun, kita nggak tahu kapan hari kiamat. Allahu Akbar ya. Jadi Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada lagi mau ditanyain? Jadi siksa kubur itu sampai hari kiamat Bapak Ibu, terus begitu. Saya nggak menyebutin orangnya ya, saya pernah gini, ayo sholat kan gitu. Nggak takut kan itu disiksa di kubur kan gitu. Kubur kecil katanya. Allahu Akbar. Tapi yang jawab ini agak itu ya. Siksa kubur dibilang kecil katanya. Subhanallah. Tapi yang bicara ini agak itu ya. Bukan orang yang waras penerukan. Gimana sih? Mau nanya aja yang pakai batu 3 gitu. Nabi pernah juga
dia apa kayak semacam habis kencing atau apa, jadi di batunya pakai batu gitu. Oh ya, kalau misalnya nggak ada air, kalau kita di sini kan pakai, kalau di toilet yang apa sih, katanya modern ya, kalau saya bilang nggak modern itu pakai tisu kan itu ya Pak Bu. Tisu di toilet itu beda dengan tisu yang makan, ini beda Pak tisunya. Nggak percaya coba ya diairin ya, beda tisunya. Jadi tisu di toilet dengan tisu yang di sini makan itu beda. Jadi jangan samain, jangan tisu toilet dijadiin buat makan juga, beda, itu lain itu ya. Lain. Ya beda dari ininya aja udah beda ya. Coba diairin beda gitu ya. Oleh karenanya tisu yang apa namanya yang di toilet itu benar-benar dia bisa nyerap air, benar-benar bisa nyerap air ya, benar-benar bisa nyerap air. Makanya insya Allah itu sudah memenuhi syarat. Kalau dulu Nabi belum ada tisu, nggak ada air, pakai batu ya, batu yang ada jadi nyari batu dulu, nyiapin batu buat cebok ya, buat cebok pakai batu. Caranya gimana? Nih Pak RT Mul nanya, caranya gimana? Ya ditempelin kayak tisu ya, ditempelin kayak tisu. Kalau yang nggak terbiasa bingung, udah bersih apa belum gitu. Geli, kata Pak Anwar, geli ya karena kita biasa pakai air. Tapi coba orang-orang yang susah air, dia biasa apa namanya cebok dengan, nah, saya ngomong pakai cebok aja ya, apa namanya pakai gituan, ya udah terbiasa. Semua itu ala bisa karena biasa gitu ya. Ya cari batu juga, jangan batu yang udah kena najis ya, cari batunya yang bersih. Makanya kalau misalnya bener-bener darurat kagak ada air sama sekali, yaitu cari daun. Kalau kita di sini misalnya ada daun ya cari daun, atau batu. Kalau misalnya kalau Nabi dulu pakai batu, atau kalau kita di sini daun, cari daun misalnya kan gitu ya. Iya. Jangan dipeperin di tembok, lebih parah lagi. Yang ada lecet penyakit entar itu. Yang perempuan susah Pak Anwari. Ya, jadi apa? Tapi itu darurat. Kalau kita mungkin, kalau zaman sekarang kayak nggak mungkin, udah nggak. Karena air di Saudi aja air melimpah kan gitu ya. Kayaknya nggak mungkin, susah. Di gunung aja juga air ada. Kalaupun nggak pakai batu bisa pakai apa namanya daun kan gitu. Ambil daun yang banyak kan bersih tuh, ya bisa pakai daun. Ada lagi yang mau ditanyain? Nggak ada, cukup ya? Udah masuk ya? Ah? Udah habis. Baik, jadi gitu ya Bapak Ibu, tolong perhatikan. Kalau kita pengen apa namanya, nanti insya Allah malam Jumat kapan gitu ya, nanti kita ngebahas ada 7 amalan yang bisa membebaskan kita dari siksa kubur. Insya Allah kita bahas di malam Jumat yang akan datang, malam Jumat selanjutnya ya. Dan sebagai penutup sekali lagi kita sama-sama mengingatkan tentang al-baul, ghibah dan namimah. Ini potensi untuk disiksa dalam kubur paling banyak nih, karena tidak memperhatikan al-baul ini tentang kencing, dan juga suka melakukan ghibah dan namimah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup sama-sama dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.